ke-18 dan 19 ya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara sekalian, ini merupakan gambaran yang sangat penting bagi zaman kita sekarang, karena kita sudah kehilangan cerita firman yang sejati. Kita banyak dipengaruhi oleh kisah-kisah dari dunia, kisah-kisah yang membuat kita berpikir bahwa seluruh kehidupan kita akan dimasukkan ke dalam sebuah kisah besar yang dibawa oleh dunia ini. Ketika orang mendengar berita Injil, sebenarnya dia sedang diminta untuk pindah cerita. Bukan cuma menambah tambahan informasi, tapi dia disuruh untuk pindah cerita. Di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk pertobatan adalah metanoia. Dan metanoia mempunyai pengertian mengambil jalan yang terbalik. Jadi ketika saudara ambil jalan menuju satu tempat, waktu saudara bertobat, saudara segera alihkan jalan saudara menuju tempat yang ada di dalam direksi berlawanan dengan tujuan yang saudara ambil semula. Jadi ada jalur yang beda yang saudara ambil. Ada jalan yang beda yang saudara tempuh. Nah, inilah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan bukan hanya menambah informasi, bukan hanya menambah selera, bukan hanya menambah aspek dalam hidup, melainkan ada perubahan yang membuat kita putar balik, membuat kita hadapi hidup dengan cara yang beda dengan sebelumnya. Nah, maka ketika seseorang menerima berita Injil, dia langsung sadar Injil mempunyai sebuah cerita besar yang membuat saya harus tinggalkan cerita besar saya yang lama. Banyak orang ketika mendengar Injil menganggap bahwa berita Injil bisa dipadukan dengan kepercayaan mereka yang lama. Di Pontianak saya berdiskusi dengan beberapa orang dan dengan sedih mereka mengatakan sangat sulit untuk memberitakan Injil di daerah ini karena banyak gereja yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang Kristen yang tidak setia kepada kitab suci. Mereka menawarkan berita Injil dan mereka mengakomodir kepercayaan yang lama dari orang-orang yang belum percaya. Kamu menyembah apa yang kamu sembah sekarang, gak apa-apa. Tambahkanlah Yesus Kristus sebagai Tuhanmu. Jadi itu yang mereka lakukan. Mereka menambah Kristus sebagai pujaan, sebagai sembahan. Tapi mereka tidak meninggalkan sembahan yang lama. Mereka tidak meninggalkan berhala. Mereka tidak meninggalkan agama mereka yang lama. Jadi sambil menjalankan agama yang lama, sambil taruh agama yang baru. Ini berarti waktu mereka terima Injil, mereka hanya menerima Injil sebagai tambahan informasi, referensi tambahan untuk agama yang mereka sudah miliki. Tentu mereka suka kekristenan model ini. Lalu datang orang Kristen seperti orang-orang di dalam MRI. Mereka mengatakan, kalau kamu mau percaya Tuhan Yesus, tinggalkan ajaranmu yang lama. Mereka kaget. Loh, kenapa mesti tinggalkan yang lama? Karena waktu engkau percaya Kristus, engkau akan ketemu sebuah cerita yang secara total menuntut kamu untuk hidup di dalamnya. Ini adalah jalan yang menuntut kamu untuk pindah jalan. Dari jalanmu semula, pindah ke jalan yang benar ini. Dari agamamu yang semula, pindah ke dalam agama yang benar ini. Dari Injil yang palsu, yang membuat engkau percaya ada pengharapan di luar Tuhan, menjadi Injil yang sejati, yang membuat engkau percaya pengharapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita menerima berita Injil, kita mesti siap menyusun sebuah cara berpikir yang baru. Sebuah cara memandang hidup yang tidak pernah diberikan sebelumnya dan yang sekarang diberikan kepada saudara. Banyak orang ketika menerima berita Injil, mereka celik matanya. Dan mereka mengatakan, ini berita penting. Ini sesuatu yang tidak boleh saya abaikan. Ada seorang yang beragama bukan Kristen. Saya ajak untuk datang ke dalam kebaktian di stadion utama yang dipimpin pendeta Stephen Tong. Waktu itu saya ajak dia dan dia belum Kristen. Dia mendengarkan pendeta Stephen Tong khotbah bandingkan antara Kristus dengan agama lain. Dia mulai emosi. Dia mengatakan kepada saya, kenapa bikin ribut? Kenapa bikin konflik? Kenapa banding-bandingkan satu agama dengan agama lain? Wah, saya lagi dengar khotbah, diajak bicara, terpaksa saya jawab. Tapi kalau saya jawab nanti jadi ribut. Akhirnya saya pikir kalimat pendek untuk menjawab dia supaya dia tidak perlu jawab lagi. Dia terus tanya, kenapa orang ini banding-bandingkan agama? Bikin orang marah. Yang agamanya nggak Kristen dianggap salah. Terus dibanding-bandingkan. Siapa sih yang suka agamanya dibandingkan? Akhirnya saya jawab, saya mengatakan, jika tidak dibandingkan, kamu tidak tahu mana yang benar. Saudara, kalau nggak ada head to head, kita nggak tahu mana yang benar.
Nah, ini yang sering kali dilakukan untuk memperhalus perbedaan antara Injil dan agama lain. Sudah, jangan dibandingkan. Jangan bikin konflik. Agamamu ya agamamu. Agamaku ya agamaku. Jangan dibanding-bandingkan. Tapi kalau saudara tidak taruh berdampingan, saudara akan sulit tahu yang mana yang benar. Saya punya beberapa arloji palsu yang kurang bagus tiruannya. Dan saya tidak bisa lihat perbedaannya kecuali disandingkan dengan yang asli. Saudara, saya ini pernah pakai Patek Philippe. Harga aslinya 2 miliar. Harga yang saya punya 2 juta. Kok bisa Patek Philippe harga cuma 2 juta rupiah? Mana mungkin? Ya karena palsu. Kemudian saya diundang oleh satu orang yang sangat kaya. Salah satu anggota dari GRI Pusat. Kemudian dia undang saya karena mau bicara beberapa hal tentang orang yang dia harap saya bisa injili. Lalu ketika saya datang bertemu dengan dia, saya lihat dia pakai arloji mirip yang saya pakai. Patek Philippe. Kemudian saya bilang, boleh lihat sebentar? Dia bilang, oh kamu suka arloji juga ya? Iya. Lalu dia tanya, kamu pakai apa? Mirip. Lalu saya buka arloji saya, dia buka arloji dia, kemudian saya bandingkan. Baru tahu level bedanya. Halusnya yang asli, bobotnya yang asli, rapinya yang asli. Jauh beda dengan yang saya punya. Waktu saya bandingkan, saya agak emosi. Ini lain kali kalau bikin palsu mirip dikit kayak. Kemudian saya kembalikan ke dia lalu saya kantongi jam saya. Enggak jadi saya pakai lagi. Baru tahu arloji palsu kurang bagus setelah dibandingkan dengan yang asli. Saudara enggak akan bisa tahu agamamu menuju kebinasaan. Kalau tidak disandingkan dengan agama yang sejati. Maka saya bilang ke teman saya, tahu tidak kenapa pendeta ini banding-bandingkan agama? Karena kalau tidak ditaruh berdampingan, kamu tidak tahu rusaknya agamamu. Dia makin emosi, lu ketularan katanya. Saya bilang, sudah ya kita dengar khotbah, jangan ngobrol terus. Nanti selesai khotbah kita diskusi lagi. Setelah ini kita cari kopi atau apapun itu lalu kita ngobrol lagi. Oke, dia terus dengar khotbah, terus dengar khotbah. Mujizat terjadi. Selesai khotbah, calling, dia angkat tangan. Saya sampai kaget waktu dia angkat tangan. Saya mau nangis loh lihat dia angkat tangan. Dia angkat tangan, lalu saya tanya, lu beneran angkat tangan? Iya, ini udah angkat. Dan dia maju terima Tuhan. Nah setelah itu saya tidak banyak bertemu dengan dia karena kami tidak banyak bisa ketemu dan interaksi. Tapi hari itu dia maju dan berdoa. Apakah dia jadi Kristen sungguh-sungguh? Saya tidak tahu. Dia bilang dia masih perlu waktu bergumul. Dia sangat senang dengar khotbah ini. Saya tanya, apa yang bikin kamu mau maju? Dia mengatakan, karena waktu saya dengar Bapak ini khotbah. Yang saya dengar adalah kalimat-kalimat yang keras. Kalimat-kalimat yang bongkar hidup saya. Kalimat-kalimat yang bikin saya marah. Tapi kenapa ya di bagian terakhir ada panggilan penuh cinta kasih? Baru di sini saya sadar panggilan penuh cinta kasih tidak mungkin diberikan tanpa teguran. Ini kalimat bijaksana yang saya dengar dari orang yang belum Kristen. Kalau engkau mau memperkenalkan tentang Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengasihi ini harus jadi Tuhan yang juga mau koreksi hidup saya. Maka setelah saya marah karena dikoreksi, setelah itu ada tawaran cinta kasih yang murni diberikan. Saya tidak tahan. Saya mau datang, saya mau maju, saya mau serahkan diri. Saya tanya, mau jadi Kristen? Setelah kebaktian dia bilang belum. Tapi saya pertimbangkan baik-baik setelah dengar ini. Banyak hal yang bikin saya tidak mudah pindah agama. Tapi apa yang saya dengar hari ini akan saya benar-benar pertimbangkan. Nah saya serahkan dia kepada Tuhan karena sulit untuk bertemu lagi. Ini kejadian sudah lama terjadi di tahun 2003. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada dia sekarang. Namun kalimat yang saya katakan ke dia itu saya percaya jawaban dari Tuhan yang penuh dengan hikmat dari Tuhan, bukan dari saya. Waktu saya mengatakan, kalau tidak disandingkan kamu mana tahu bedanya. Kalau tidak ditaruh berdampingan kamu tidak pernah tahu agamamu rusak. Nah maka itulah sebabnya ketika orang mengatakan jangan bandingkan agama. Ini cara paling enak untuk bikin kita nyaman di dalam kesalahan kita. Jangan bandingkan yang asli dengan yang palsu. Ini bikin kita nyaman di dalam yang palsu. Sehingga kita tidak pernah tergugah untuk pindah dari yang palsu kepada yang asli. Tetapi Kristus memberitakan di dalam kalimat firman di pasal yang keempat dari Injil Markus. Ketika firman ditaburkan, kalau kamu salah mengerti, kamu tidak akan tertarik untuk datang ke Tuhan. Tarikan dunia tetap lebih menarik. Tarikan dunia tetap lebih membuat hatimu sangkut dan juga terpikat padanya. Karena engkau salah mengerti firman. Maka mari dengar firman baik-baik. Supaya engkau tidak tersangkut terus ke dalam kepalsuan tawaran dari dunia. Mari dengar firman dengan cara yang benar. Sehingga engkau kenal Tuhan yang jauh lebih indah dari dunia ini. Yang jauh lebih megah dari kemuliaan dunia ini. Yang jauh lebih penuh cinta kasih dari tawaran cinta palsu dari dunia ini.